Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla wa anta taj'al al-hazna illa syi'ta sahla. Allahumma inna syada wa inna zalal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwasna biha lana arzaq wa tuhassinu biha lana akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala madin nabi wabillahi taufiq. Imam Nawawi mengatakan bahwa ketahuilah bahwa membaca Al-Quran adalah sebaik-baik zikir. Hal-hal yang indah daripada adab-adab para ahli qiraah, adab-adab membaca, sifat-sifatnya dan apa yang berhubungan dengannya. Yang mestinya seyogyanya bagi orang yang menghafal Al-Quran itu ya tidak seyogyanya nggak samar hal itu gitu. Mestinya tahu kitab itu, yaitu kita ada tuh Hamalatul Quran. Dan di sini beliau mengisyaratkan dalam kitab ini tentang tujuan-tujuan yang telah diringkas oleh beliau. Gitu. Dan beliau sudah menunjukkan hal-hal tersebut. Faslun fil kalam dengan khatmul Quran fi muddatin muayyanah. Nah, pertama dalam kitab tilawah Al-Quran ini beliau membahas tentang khatam Al-Quran di waktu yang tertentu. Khatam Al-Quran di waktu satu malam misalnya, atau satu hari satu malam 2 kali. Yang bagi ayat hafizu ala tilawatihi lailan wa naharan safaran wa hadara. Seyogyanya seorang itu menjaga daripada membaca Al-Quran baik di malam maupun di siang hari, baik ketika bepergian maupun ketika tidak bepergian, jika mungkin. Waqad kanat lisalati radhiyallahu anhum adatun mukhtalifatun fil qadri alladhi yahtimuna fi. Nah, para ulama salaf pendahulu-pendahulu kita itu, Allah meridai mereka, ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda tentang kadar kapan mereka itu mengkhatamkan Al-Quran. Wa kana jama'atun minhum yahtimuna fi kulli syahrin khatmah. Sebagian daripada muslim ada yang 6 hari, ada yang 5 hari, ada 4 hari, dan yang banyak juga dilakukan itu 3 hari 1 kali khatam. Wa kana katsirun yahtimuna fi kulli yawmin wa lailatin khatmah. Bahkan juga banyak mereka yang mengkhatamkan setiap 1 hari 1 malam 1 kali khataman. Nah, itu berapa 30 hari ya 30 khataman itu atau bilangnya. Wa khatama jama'atin fi kulli yawmin wa lailatin khatmatain. Bahkan ada sebagian kelompok itu ada satu ulama salaf kita itu yang khatam 4 kali siang 4 kali malam. Warwa Sayyid Al-Jalil Ahmad Ad-Dawrafi bi isnadihi an Mansur bin Zazan min ubad tabi'in radhiyallahu anhu annahu kana yakhtimu al-Qur'ana fi ma baina adh-dhuhri wal 'ashr. Yakhtimuhu aidan fi ma baina al-maghrib wal 'isha. Yakhtimuhu fi ma baina al-maghrib wal 'isha fi Ramadan khatmatayn wa syai'a. Wa kanu yu'akhiruna al-'isha fi Ramadan ila ayyam biyadhu al-layl. Dulu itu di masjid Ar-Ridwan Hukum itu di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan itu 1 kali khataman gitu. Warwat Ibnu Abi Dawud isnadul sahih anna mujahidan rahimahullah kana yakhtimu Qur'ana fi Ramadan fi ma baina maghrib wa isya. Nah, ini apa namanya ada yang meriwayatkan Ibnu Abi Dawud bahwa Imam Mujahid mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan antara maghrib dan isya. Ini dijelaskan di sini bahwasanya termasuk karamat, yaitu al-mubarakah fil waqti haitsu yajri fihi min al-khair ma la yajri fihi ma huwa atwal min ma naqala an musyrif fa'ala bi al-qatl min al-wilayati min wafati kulli yawmin qurratan kitabatan wa ta'lifan. Nah, ini apa namanya termasuk karomah 1 jam antara maghrib dan isya itu waktunya itu ternyata bisa mengkhatamkan 1 kali. Itu karena apa? Karena waktunya berkah, waktunya jadi panjang sekali. Nah, sebagaimana di sini bahwasanya pengarang kitab Imam Nawawi di sini itu pasangannya yang banyak sekali itu ketika dibagi dari mulai lahir sampai wafatnya itu kurang lebih 1 hari itu 1 halaman. Padahal dari lahir lo gimana kalau lahir kitabnya bisa nggak bisa. Nah, itu. Tapi karena berkah waktunya jadi karangan umurnya masih muda wafatnya.
amal lagi nah khatamul Qur'an fi raqnah wala yakhshawun kasratihim minhum asmal wa'asan wa tamim ajri wa tadbir. Wah, ini kalau orang-orang mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat banyak gitu, termasuk sahabat Ibnu Affan, Salim Al-Jari, Sa'id bin Jubair. Al-Muqtar anadzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Ya, yang menurut pendapat beliau ini yaitu berbeda-beda tergantung orangnya. Faman yazharu lahu bitakiti fikri laqad huwa ma'arif fayaqtasir ala qadrin yahsul lahu ma'ahu kama yufah mimma yaqra. Maka barang siapa yang misalnya bagi dirinya itu bisa memahami memahami Al-Quran dengan lebih, maka mestinya dia itu menganggap cukup dengan kadar di mana dia itu paham apa yang ia baca gitu. Makanya mengkan masyhur bin Asy'um, ada yang sibuk dengan ya ternyata dia sibuk dakwah au fasil hukumat. Ini Imam Nawawi yang dimakamkan di di Suriah, atau Syekh Nawawi dimakamkan di Makkah. Nah, di sini beliau mengawali Syekh Nawawi Al-Bandani mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nah, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, barang siapa yang Allah menginginkan kepadanya sebuah kebaikan, niscaya Allah akan pahamkan padanya hal-hal tentang agama, atau pahamkan padanya tentang agama. Ya, pokoknya kalau kita diberi pemahaman agama oleh Allah, lebih baik. Gitu. Hal yang baik tidak melulu dengan harta, hal yang baik tidak melulu dengan pangkat, hal baik tidak melulu dengan keluarga, tapi hal baik itu saat kita diberikan pemahaman keagamaan sekaligus mengamalkannya tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min 'ibadihi li ada'i afdhalit tha'at wa iktisabi akmalis sa'adat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki daripada hamba-hambanya untuk menunaikan sebaik-baiknya ketaatan dan mencari keberuntungan yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berhak memberikan taufik kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, siapapun, kita nggak boleh maksa orang lain untuk sama pendapatnya dengan kita. Kita nggak boleh maksain orang lain untuk seagama dengan kita. Cuma kita boleh berusaha untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan. Tapi kita nggak boleh ngejat orang lain kalau tidak berbuat kebaikan tersebut, sehingga kita itu akhirnya tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asyhadu alla ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Allah itu maha sempurna. Allah itu maha sempurna. Sifatnya semuanya kesempurnaan. Yang diciptakan juga pasti sempurna. Bukan dari segi fisiknya yang sempurna, enggak. Tapi penciptaan yang dilakukan oleh Allah itu sempurna. Takdir kita semua sempurna. Gitu. Tapi jangan melihat dengan kacamata kita, tapi dari kacamata bahwa Allah itu yang maha sempurna. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil anjumil mayyirat. Salatan wa salaman daimaini madamati ardu as-samawat. Kemudian saya bersaksi juga bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah, utusan Allah, sebaik-baik makhluk Allah, dan juga begini. Dan semoga Allah juga memberikan salam itu sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam juga kepada keluarga Nabi, lalu kemudian kepada sahabat-sahabat Nabi yang menjadi pelita yang bersinar dengan sholawat dan salam yang senantiasa abadi selagi keabadiannya ini dan langit. Amma ba'du fayaqulul abdi fakir al-muttar li rahmati rabbihil alim wa khabir. Kafir tafsir wal masawi Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi Asy-Syafi'i madhaban dan kami iqliman at-tanari atau at-tanara masya'an wa daran mafarullah bin
Setelah Syekh Nawawi memulai dengan hamdalah, sholawat, salam, syahadat. Kemudian Syekh Nawawi di sini mengatakan dengan menyifati dirinya itu hamba yang fakir, hamba yang membutuhkan, hamba yang motor yang mengalami kedaruratan, yang membutuhkan rahmat Tuhannya yang maha mengetahui dan maha yang maha mengetahui dan yang maha mengawasi akan banyaknya kekurangan-kekurangan dan kecerobohan dan kesalahan-kesalahan, yaitu nama beliau Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i, mazhab beliau Syafi'i, asalnya dari Banten, dulu tumbuhnya di Tanara. Tanara itu daerah Banten. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menutupi aib-aibnya nanti di dunia maupun di akhirat, baik di dunia maupun di akhirat. Hadhihi taqyidatun nafi'atun insyaallah ta'ala ala mukhtasar al-mulaqab bi safinatin najah fi usuluddin wal fiqh الشيخ العامل الفاضل السالم سمر الخضرمي إكليما وفتاوي وفاة نور الله بريحه تتم مسائله وتفك مشكله وتفصل مجمله. Lalu beliau mengatakan bahwasanya kitab yang beliau karang ini adalah catatan yang insya Allah bermanfaat. Catatan atas apa? Atas kitab yang ringkas yang diberikan nama oleh pengarangnya dengan Safinatul Najah dalam usul-usul agama atau pokok-pokok agama dan fikih. Itu pengarangnya yaitu Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim Sunnah Al-Hadrami. Itu yang dimana beliau di Hadramaut iklim itu ibaratnya itu asalnya itu dari Hadramaut dan di Betawi wafatnya. Semoga Allah menyinari makamnya, yang mana catatan tadi itu menyempurnakan masalah-masalahnya dan juga memperjelas keterangan-keterangan yang sulit dan kemudian juga merinci pernyataan-pernyataan umumnya. Kalau ada pernyataan umum lalu beliau rinci lagi. Biasanya kalau beliau itu seringnya itu kalau memang misalnya ada rukun-rukun sholat, ada 17. Nah, pengarang itu nggak menunjukkan mana yang satu, mana yang dua. Beliau menyebutkan, yang satu ini, yang dua ini, yang tiga ini. Wada'tuha litakuna tadhkiratan li nafsi wa lil qasirina mithli min abna'i binti. Fasammaituha kashifatus saja fi syarhi Safinatul Najah. Nah, beliau mengarang kitab ini supaya menjadi pengingat bagi diri beliau, ini tawaduknya beliau, dan bagi orang-orang yang kurang dalam memahami, orang-orang yang kurang memahami masalah fikih seperti beliau itu, daripada anak-anak keturunanku ya, dari orang-orang Indonesia, kalau memahami bahasanya orang Indonesia dan bahasa itu lebih mudah biasanya. Dan beliau menamai kitab ini dengan Kashifatus saja syarah Safinatul Najah. Wa awdahuhu bitarajim fil fasl wa ghairihi ibtida'an bi kitabillah ta'ala fi kaunihi mutarjiman mufassilan suwaran. Beliau menjelaskan juga dengan membagi dengan pasal-pasal itu mengikuti Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kan ada suratnya, itu ada pemisah-pemisah suratnya gitu. Wali'annahu ab'atu 'ala jarid wa tahsili minhu. Dan karena apa? Selain mengikuti Al-Quran yang dipisah dengan surat, beliau juga mengatakan bahwa kenapa saya pisah dengan pasal-pasal, karena agar orang yang belajar itu lebih semangat lagi. Alhamdulillah fatwa siam insyaallah taala yajidan nafa ala awam bi'auni markil alam. Nah, Safinah ini mulainya memang pembahasan rukun iman, rukun Islam, rukun iman dan rukun Islam. Diakhiri sampai kurang lebih bab intinya bab zakat, ya, bab zakat. Puasa oleh pengarang Safinatul Najah Syekh Salim Jumair itu enggak diterusin sampai zakat doang. Nah, oleh Syekh Nawawi ini ditambahin bab tentang puasa supaya lebih bermanfaat bagi orang awam. Waja'atuhu kayatul matni ma'asyarhi fi musyabakah li tawaqi suratul Far' suratul Asl.
inna syartal murafaqah al-muwafaqah. Nah, beliau menjadikan pasal puasa itu sebagaimana matannya beserta sarafnya. Beliau membuat matan tentang bab puasa juga, lalu agar ada kesamaan antara saraf dengan matan gitu. Yang pokoknya itu matan itu safinahnya, syarah itu ya beliau karang itu karena agar sesuai. Karena apa? Fa inna syartul murafaqah al muwafaqah. Karena termasuk syarat yang syarat sesuatu itu murafaqah nanti itu berteman itu ya harus setuju dulu, sesuai dulu. Kalau kita misalnya mau bersahabat, ya kita harus pemikiran dulu itu. Kalau kita mau satu jalan, ya harus pemikiran dulu. Nas'aluhu subhanahu wa tabaraka wa ta'ala ayya'inana ala ismaliha wa yasirul asbab fi iktitahiha wa ikhtitamiha wa hamalani ala jamiha illa raja'u da'wati fadlin salih yang tafi'u minha bimasalah wa ya'udu nafnaha alayya fi kabri hadisi idza mata min adam in qata'ana illa min salah sesatin jariyatin aw ilmin tafa'ati awal salih wa Allah wa ana wa in kuntu lastu ahlan min hadha asy-sya'ni wal hal wa tatashabbaha bir rijal ya'khudha bi suhbati iyahum lima waradat wa khabar man tashabbaha bi qawmin fa minhum wa aratu ghawsa fi mahabbatihim yuhsyara ma'ahum hadits al-Bukhari yuhsyara al-mar'u Muhammad hab gitu. Nah, beliau di sini meminta kepada Subhanahu wa taala agar memberikan pertolongan kepada beliau dalam menyempurnakan kitab ini dan memudahkan sebab-sebab dalam membuka kitab ini dan mengakhiri kitab ini. Nah, beliau nggak niat apa-apa ngarang kitab ini kecuali berharap doa seseorang yang saleh yang mengambil manfaat dari kitab ini dengan suatu masalah sehingga kemanfaatannya itu kembali kepada beliau saat nanti beliau sudah wafat saat waktu itu ya. Karena hadis ketika seorang itu mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh yang berdoa dan yang mendoakannya. Dan beliau juga saking tawadhu'nya berkata bahwa walaupun saya itu nggak pantas untuk nyarain kitab ini, tapi saya niat untuk niru ulama-ulama sebelumnya supaya saya itu beruntung dalam bersahabat dengan kepada mereka, karena orang yang menyerupai sebuah kaum maka akan termasuk mereka. Dan juga beliau juga ngarang kitab ini itu sebagai bentuk kecintaan beliau kepada kitab ini atau kepada bab masalah fikih gitu, agar supaya beliau itu dikirim bersama mereka nanti di akhir kiamat. Karena sebuah hadis seseorang itu akan dikumpulkan, akan dikirim bersama orang yang mereka cintai. Wa yang bagi liman waqafa ala hasbatin ayuslihaha ba'da ta'ammuli nas'alullah ta'ala ayyubadila halana ila ahsan ahwal wa ij'ala mimman tasa'ilahum nas bi ahli ilmi la li hadithin wasaniyah wa yumati ana bin nazar ila wajhi karim fi syariatihah. Dan seyogyanya bagi orang yang menemukan kesalahan dalam kitab ini untuk memperbaikinya setelah benar-benar ta'amul, benar-benar memikirkan gitu. Dan beliau meminta kepada Allah agar mengganti keadaan kita kepada hal-hal yang baik, keadaan yang lebih baik lagi, dan semoga menjadikan kita termasuk orang-orang yang dituju oleh masyarakat untuk diambil ilmunya, bukan diambil dunianya yang sementara itu. Dan semoga kita mendapatkan mampu nanti diberikan nikmat dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirnya. Allahu a'lam. Wala musannifur rahimahullah, insyaallah nanti musannif ini mulai pengarang kitab Safinah Najah mulai dengan basmalah. Beliau nanti akan menjelaskan tentang basmalah itu bagaimana kita lanjutkan